kabar ya bahwa ini berujung kepada pemerasan. Kita bicara belak-belakannya. Saya sangat tahu bahwa forum ini ya podcast Pak Akbar forum yang sangat belak-belakan. Ya, tentunya itu sulit dibuktikan saat ini. Ya, jadi kita hanya bisa mengatakan kita mendengar itu, ya, dan itu sangat santer. Tapi jelas aparat banyak bikin sensasi, ya, dengan tokoh-tokoh yang sangat high profile, ya, dan pada saat yang sama cukup banyak blunder, ya kan, misalnya tidak bermaksud menyorot individu tertentu ya, tapi misalnya Ibu Ira Puspadewi ya, di roadnya PT ASDP, ya, sebegitu lemah konstruksi hukum, tuduhan yang dilontarkan kepada dia sampai akhirnya kan Pak Presiden turun tangan lagi, memberikan rehabilitasi, ya, jadi kembali menunjukkan bahwa aparat ya penegak hukum kalau pakai bahasa sopannya sangat-sangat tidak sistematis, ya, tidak profesional hemat saya dalam membangun konstruksi hukum ya terhadap dalam dakwaan yang dilontarkan kepada tokoh-tokoh ini. Pak Tom, gini, forum ini selalu menempatkan diri melihat Indonesia itu membicarakan hari ini apa yang terjadi, tapi menempatkan diri pada jauh di depan. Apa yang saya maksud adalah sangat tidak baik bagi anak-anak kita kelak. Ketika melihat bagaimana bangsanya berjalan seperti sekarang ini. Saya abaikan faktor Anies. Karena Anda kan selalu diidentikan orangnya Anies Baswedan. Mengacu pada pertanyaan saya tadi itu, kenapa kemudian banyak menterinya, bukan banyak ya, ada ya, cukup banyak, lebih dari satu malah, menterinya di pemerintahan yang lalu itu, pemerintahan Pak Jokowi itu kemudian harus mendapatkan perlakuan seperti Anda. Karena saya agak mengenal bagaimana kekuasaan itu berjalan, termasuk di eksekutif, tidak itu menjadi kebijakan pemerintah, ya kan? Pemerintah betul, itu dan ada pimpinannya bernama presiden. Tapi kenapa ketika ada masalah itu kemudian larinya kepada para pembantunya dan kita tidak mendengarkan bantuan pernyataan setidaknya dari orang yang dimana pernah ada bekerja dulu. Setuju sekali. Dalam hal saya kebetulan komentar dari pimpinan baru setelah saya sudah terima abolisi. Oh ya, Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan. Pak Presiden. Tapi setelah itu. Setelah saya sudah bebas. Sebelumnya? Kan tidak ada pernyataan. Tapi setelah saya sudah terima abolisi dari DPR dan Presiden, saya sudah bebas. Kemudian akhirnya Pak Presiden Jokowi mengakui ya memang impor gula itu atas perintah saya. Ya kan? Tapi sejauh yang saya bisa ingat sih, tidak ada pernyataan lain ya dari pimpinan, apakah itu Presiden, Wapres, ataupun pimpinan-pimpinan lainnya ya yang menjabat saat itu ya. Jadi memang seperti dilepas gitu ya, nggak ada rasa ikut memiliki atau ikut bertanggung jawab. Padahal kan kita semua tahu bahwa kebijakan itu dibuat secara bersama ya dalam rapat kabinet. Prosedur-prosedur itu sudah berjalan puluhan tahun ya, di mana kita harus berkoordinasi dengan Menko, ya kan, Menko lapor ke Presiden secara tertulis maupun secara lisan ya, dan banyak diskusi formal maupun tidak formal ya. Jadi benar yang Pak Akbar bilang, ini ya sulit menghindari perasaan bahwa banyak dari kami akhirnya menjadi seperti tumbal, ya kan? Mungkin tujuannya berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin tujuannya adalah dendam politik, ya. Dalam hal lain mungkin tujuannya adalah bikin sensasi, ya. Mungkin ada saja oknum yang bertujuan untuk memeras, ya, karena ini orang yang dipersepsikan cukup kaya, ya. Tapi fondasinya, maksudnya fundamentalnya gitu ya. Dalam kasus Anda kira-kira apa dasarnya? Tumbal sebagai apa? Ekonomi, politik, atau pemerasan itu tadi? Syukur kalau pemerasan sih di saya tidak. Ya.
saya akan ikut konsensus yang sejauh yang saya tahu adalah itu semacam bentuk dendam politik. Dendam politik. Ya, dan saya sudah setahun terakhir ini kan, setahun 2 tahun terakhir ini juga menyatakan secara publik bahwa saya sangat memahami risiko itu, ya, bahwa pilihan politik saya untuk mendukung Pak Anies pada saat itu membawa risiko, ya, bahwa saya bisa di penjara, ya kan, bahkan bisa dibunuh